Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Dengan quotes hari ini, contohlah tukang parkir lur, meskipun punya banyak mobil, dia tak pernah sombong karena tahu itu semua hanyalah titipan. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film asal Belanda punya yang bergenre thriller black comedy, yaitu The Columnist tahun 2019. Bercerita tentang seorang kolumnis yang sering membuat artikel di majalah ataupun sosmed. Namun banyak orang yang membenci dan menghujatnya yang semakin lama semakin membuatnya emosi. Mentalnya pun terganggu dan akhirnya para netizen dengan komen-komen paling kejam dibunuh satu persatu. Seperti apakah film thriller yang dibalut sedikit komedi satu ini? Langsung kita ke requestan pertanyaan semblehe dari dulurku Meli Agustin. Ya Cak, kalau habis Ramadan itu lamaran ya? Halah, bisa aja Mbak Meli, ini kodenya loh. Nanti kalau dulur-dulur di sini tiba-tiba datang ke rumah mbaknya buat ngelamar, nah kalang kabut loh nanti. Ayo, monggo skecaken. Femke Booth adalah seorang kolumnis yang secara rutin menulis suatu artikel di sebuah perusahaan penerbit. Hari itu Femke diundang ke acara talk show untuk membicarakan artikelnya yang membahas maraknya ujaran kebencian di sosmed. Femke mengatakan bahwa wajar jika orang-orang tidak sependapat dengan sesuatu atau tidak suka dengan seseorang. Namun budaya netizen-netizen yang suka mencaci maki dengan kata-kata tidak pantas harus dihentikan. Karena sejatinya kita sesama manusia harus saling menghargai dan bertutur kata yang baik meskipun itu hanya komentar. Sementara bintang tamu lainnya, yaitu seorang novelis terkenal bernama Stephen Dutt, memiliki pendapat bahwa di era sekarang manusia sudah bebas berpendapat dan tidak seharusnya baper dengan hujatan-hujatan netizen. Inilah kolumnis. Nou, kijk, ik denk vooral dat onze cultuur moet veranderen. Niet moeten vergeten ze zijn. Ook de mensen waar we... Wat ik eigenlijk... Femke, dit is toch een oudbollig fatsoenshof. Esok harinya di kantor, bos perusahaan, sebut saja Surti, meminta Femke untuk segera menyelesaikan bukunya selain tugas sehari-hari sebagai kolumnis artikel. Karena Bu Surti tahu kapasitas Femke yang bisa menulis sebuah buku dan akan laku di pasaran. Femke hanya tinggal berdua dengan putrinya bernama Anna dan sudah bercerai dengan suaminya sejak lama. Sepulangnya dari kantor, Femke melihat putrinya sedang membaca novel ciptaan Stephen, seorang penulis yang mendebat Femke di acara talk show kemarin. Dan menurut Anna, Stephen memiliki penulisan yang sangat baik. Setelah itu Femke pun lanjut mencari ide untuk buku ciptaannya. Tapi ada aja gangguan dari bapak-bapak tetangga lah. Dia lagi buang sampah, motong-motong kayu lah, lagi ngerenov lah. Dan Femke pun semakin emosi setelah melihat komen-komen netizen di Twitter yang menghujat, memaki, bahkan ada yang sampai mengancam membunuhnya hanya karena tidak suka dengan sosok Femke dan tulisan artikelnya. Saking jengkelnya karena kejadian ini sudah berlarut-larut, Femke pun melapor ke polisi. Tapi Pak Polisi menyarankan agar Femke tidak usah menggubris komen-komen netizen dan jangan pernah membuka sosmed lagi, karena semua yang ada di internet tidaklah nyata. Sementara itu Anna yang juga berbakat dalam menulis diultimatum oleh Pak Kepsek karena dia menulis artikel di majalah sekolah yang mengkritik Kepsek dengan kata-kata kasar. Akan tetapi Anna mendebat balik Pak Kepsek karena menurut Anna tulisan yang dibuatnya objektif dan wajar-wajar saja. Pada akhirnya Anna pun dilarang untuk membuat karya-karya yang dianggap bisa menyebarkan kebencian. Het is maar het internet. Het is niet echt. Ik zou u aanraden om deze websites gewoon niet meer te bezoeken. Dit soort taal. Niet op mijn school. Liever niet dat het in de schoolkrant gaat over uw domme fusie. Tegenover zit heel duidelijk dat de taal van het stuk niet uw probleem is. Bij deze ben je uit de redactie van de schoolkrant gezet. Sore itu setelah mengantar Anna ke ekskul olahraga, Femke pun lanjut belanja bulanan dan kembali mengecek Twitternya yang semakin banyak hujatan-hujatan kepadanya lur. Salah satu dari mereka ternyata adalah tetangga sebelah rumah Femke yang sering bikin bising, yaitu Argentol.
Femke yang pulang ke rumahnya pun langsung mengajak ngobrol Argentol dan bertanya dia sedang mengerjakan apa. "Oh ini, bikin pagar ini aku Mbak Femke," katanya lur. Femke yang kepo pun mengecek Twitter Argentol yang ternyata selalu meng-tweet kalimat-kalimat negatif, keluhan, hujatan, dan makian. Gak pakai lama, Femke yang makin sepaneng karena sepeda ontelnya juga baru dicolong, akhirnya langsung merusak pagar Argentol yang baru saja selesai dibuat. Esok paginya Argentol pun datang ke rumah Femke untuk bertanya apakah Femke melihat seseorang yang merusak pagarnya dan juga memberikan sebuah makanan. Femke menjawab, "Oh enggak lihat apa-apa saya." Lalu Femke pun menerima makanan itu namun langsung dibuang olehnya karena khawatir ada racun di dalamnya. Onze schutting is kapot gemaakt. Heb je iets gezien? Nee, dank je. Selanjutnya saat akan menulis buku, lagi-lagi ide Femke mentok. Argentol juga masih berisik dengan kesibukannya di atas genteng, dan Femke yang mengecek tweet-tweet brengkes Argentol akhirnya gelap mata. Lalu yang terjadi? Ya, bukan hanya membunuh Argentol, tapi jari tengahnya juga diambil sebagai koleksi. Tanpa disadari, Femke telah berubah menjadi sosok psikopat karena tekanan dari bosnya dan juga hujatan-hujatan netizen yang tidak bisa hilang di pikirannya. Perubahan di dalam dirinya inilah yang membuat Femke mendapatkan sebuah ide untuk menulis buku, dan untuk pertama kalinya dia begitu lancar menulisnya. Sementara itu Argentol akhirnya dimakamkan dan Femke merasa begitu damai karena tidak ada gangguan lagi. Selain itu dia juga memberikan hadiah kamera untuk putrinya Anna. Wat is dat? Is voor jou? Saat menghadiri acara pertemuan para penulis, Femke kembali bertemu dengan Steven. Lalu Steven mengatakan jika di acara talk show sebelumnya, dia sengaja mendebat Femke agar bukunya bisa laris manis. Femke pun menjawab jika dia tidak mempermasalahkannya, karena sekarang Femke sudah tidak peduli dengan apapun atau siapapun lagi. Hubungan mereka berdua pun semakin dekat, bahkan pulang ngontel boncengan dan berujung dengan perazilulean. Hari demi hari pun berlalu, Anna senang melihat idolanya semakin dekat dengan ibunya dan terlihat mereka bertiga yang sudah seperti keluarga. Makan bareng, nonton Arling Dharma bareng, tinggal bareng, wah semuanya lah bareng-bareng lur. Lalu ketika Femke dan Steven sedang kerja bareng, Femke melihat komen-komen di kolom artikelnya yang hampir semuanya hujatan. Meski Steven sudah mengingatkan jangan baca-baca komen, namun Femke masih saja kepikiran, terutama salah satu komen dari netizen bernama Diederik yang paling menohok. Malam itu karena tidak bisa tidur, Femke pun lanjut stalking Diederik dari Facebooknya. Dan ya, malam itu juga setelah menemukan alamat Diederik, Femke pun langsung datang ke sana untuk membunuhnya. Barack Obama. Seperti sebelumnya lur, Femke mengambil jari tengah Diederik lalu dimasukkan ke sebuah kotak sereal dan disimpan ke freezer kulkas rumah. Esok paginya Femke pun semakin lancar menulis bukunya dan dia berpikiran, oh jangan-jangan setiap aku habis bunuh orang stres hilang ya, otak lancar ini buat nulis, katanya lur. Setelah itu Femke dan Steven pun lanjut belanja dan makan malam berdua. Di sana Femke mengatakan bahwa setiap manusia pasti memiliki kebencian juga kegelisahan di dalam dirinya, dan Femke sudah menemukan solusi untuk menghilangkan perasaan itu sementara waktu, yang katanya adalah dengan cara bermain video game padahal bunuh orang ya kan. Namun Steven tidak sependapat karena menurutnya tidak semua orang memiliki kebencian di dalam dirinya. Sampai akhirnya Femke yang lanjut menulis pun kembali buntu.
Sedangkan Steven dan Anna sedang nonton berita di ruang tamu tentang tewasnya Diederik di dalam rumahnya sendiri, yang mana polisi masih mencari siapakah pelakunya. Femke pun akhirnya scrolling komen-komen di Twitter untuk mencari komen yang paling kejam kepada dirinya, dan target berikutnya adalah pria bernama Jeroen van de Kibum. Ya, Jeroen aja lah biar gampang manggilnya ya kan. Setelah Steven dan Anna sudah tidur, agar tidak dicurigai, Femke pun menulis catatan bahwa dia akan pergi sebentar ke Indomaret cabang Belanda untuk membeli keperluan. Namun saat akan OTW, Femke sempat melihat mbah-mbah tetangga di depan rumahnya yang langsung disapanya tanpa ragu. Kali ini Femke lebih siap. Dia membawa perkakas-perkakas sendiri lalu menyelinap masuk ke rumah Jeroen yang saat itu dia sedang mandi. Jeroen pun sempat meminta maaf dan mengatakan jika hujatannya hanyalah sekedar senang-senang belaka, juga FOMO atau ikut-ikutan hujat seperti netizen lainnya. Namun Femke tidak peduli dan tetap membunuh Jeroen dengan cara melemparkan laptop ke dalam bathtub. Nee, serieus, het was gewoon, ik wilde er gewoon bij horen. Het was gewoon een lolletje. Een lolletje? Sorry, serieus. Sorry, ik meen het niet. Setelah menyimpan jari tengah yang sudah dipotong, Femke pun begitu bahagia karena sudah bisa lancar kembali menulis. Kebrutalan dan kekejian tanpa rasa bersalah ini pun terus dilakukan Femke, yaitu membunuh siapapun yang menghujatnya, terutama mereka yang memberi komentar paling kejam. Sampai suatu malam ketika baru pulang dari membunuh, tiba-tiba Steven sudah menunggunya di depan pintu dan merasa cemburu karena berpikiran Femke bertemu pria lain. Sambil menyembunyikan tangannya yang penuh darah, Femke menjawab jika tadi dia hanya pergi minum-minum di warkop dan alhamdulillahnya Steven percaya dengannya. Waar was je? Renate, drankje. Heb je een ander? Nee. Esok paginya di kantor, Femke mendapatkan masalah baru. Bu Bos Surti menunjukkan email dari orang-orang ke perusahaan penerbit yang menunjukkan betapa bencinya mereka dengan Femke, bahkan mengancam akan memboikot semua buku-buku terbitan perusahaan sampai Femke dipecat dari sana. Email-email itu mengatakan Femke adalah seorang pedofil hanya karena Femke pernah nge-tweet berpacaran sama adik kelasnya saat sekolah. Namun Surti tidak menggubris email-email yang gak penting tersebut, dan justru email-email itu akan dicetak ke sampul belakang salah satu majalah agar perusahaannya bisa semakin viral. Lalu sesampainya di rumah, Anna pun curhat bahwa Capseknya sangat-sangat rese karena selalu melarang karya-karya Anna tentang kebebasan bicara. Gak pakai besok-besok, Femke pun datang ke sekolah putrinya dan mengikuti Pak Capsek yang OTW pulang sampai ke rumahnya. Akan tetapi Femke pun mengurungkan niatnya. Begitu melihat Pak Capsek yang sudah berkeluarga, juga begitu hangat dengan istrinya. Dan yang terpenting Pak Capsek tidak pernah berulah kepadanya. Sesampainya di rumah, Femke pun cukup terkejut begitu Anna memberitai bahwa ada 2 polisi datang ke sana, yang salah satunya adalah polisi yang pernah ditemui oleh Femke Lur. Kedatangan mereka ke sana adalah karena pengaduan telepon dari seseorang bahwa Femke menyandra anak kecil di rumahnya. Dengan tenangnya Femke menjelaskan bahwa tidak mungkin dia menyekap anak kecil, dan aduan tersebut pasti dari seseorang yang membencinya, karena orang itu pasti melebih-lebihkan tweetnya dahulu saat masih pacaran di sekolah dengan adik kelasnya.
Femke yakin orang itu pasti dari akun Twitter bernama Boska Bouter yang menggunakan profil kartun dan selalu menghujat Femke setiap saat. Bahkan banyak orang-orang yang terpengaruh dengan Boska Bouter dan ikut-ikutan menghujat dirinya. Entah siapa Boska Bouter sebenarnya. Sampai akhirnya salah satu polisi keceplosan bahwa pemilik akun Twitter itu bernama Tarik, yang kemungkinan besar polisi tersebut adalah salah satu followersnya. Ja, een oude column van mij wordt gebruikt om me neer te zetten. Legertje trollen achteraan. Heeft u een naam? Boska Bouter. Wat akelig. Dat moet... Want die Tarik wel zijn. Tarik. Dat heeft u verkeerd gehoord. Setelah kedua polisi pergi, Femke pun langsung mencari nama Tarik di Google. Berbagai keyword dicoba lur, Tarik Boska Bouter lah, Tarik Femke But, Tarik troll Twitter dan lain-lain. Tapi tidak ditemukan profil orang yang mencurigakan. Di lain sisi, Ana yang baru pulang sekolah tanpa sengaja menemukan tas hijau berisi alat-alat perkakas Femke yang digunakan untuk membunuh dan masih ada banyak bekas darahnya. Betapa terkejutnya Ana melihat alat-alat tersebut. Dia pun memotretnya dan mengira Steven lah pelaku pembunuhan yang sedang dicari-cari polisi, karena selama ini dia tinggal di sana sejak menjadi pacar ibunya. Padahal emaknya sendiri ya kan. Keesokan harinya Ana pun bertanya ke ibunya secara halus, apakah Femke tidak merasa aneh dengan Steven. Namun Femke menjawab justru keanehan Steven lah yang dia sukai, dan wajar bagi Ana untuk beradaptasi dengan pria baru di rumah mereka. Malam itu saat menonton berita pembunuhan yang semakin meresahkan warga, tatapan Ana terus menuju ke Steven yang curiga dialah pelaku psikopatnya. Setelah itu Femke pun kembali mencari identitas Tarik di Facebook, tapi masih belum ditemukan. Sampai akhirnya ketika Femke membuka salah satu artikel online-nya, terdapat satu akun yang gaya bahasanya hampir mirip dengan Tarik aka Boska Bouter, yaitu Trainstein9. Dan Femke yakin kedua akun itu pasti orang yang sama. Femke yang sudah mendapatkan nama asli Trainstein9 yaitu Aren langsung pamit pergi ke Indomaret. Namun karena tas perkakasnya hilang, dia pun hanya membawa KP besi atau alat pengerok cat lama lur. Sesampainya di rumah Aren, ternyata dia adalah seorang mbah-mbah tua. Femke pun langsung menodongkan KP-nya dan mengikatnya di alat pemanas. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Aren meludahi Femke, sementara istrinya Jeanne sedang asik main soliter di komputer pakai headphone lagi, dan tidak menyadari Aren sedang disekap. Sampai akhirnya ketika Femke mencari di manakah ruang komputer berada, Aren bisa melepas ikatannya, lalu segera memperingatkan Jeanne untuk telepon polisi juga bersembunyi. Setelah itu Aren mengambil shotgunnya dan mulai mencari keberadaan Femke. Namun yang terjadi. Jeanne, bel de politie en verstop je. Nu zijn er... Di saat yang sama, Ana sedang mengadakan pertemuan ekskul mading tentang hak kebebasan berbicara yang dihadiri oleh orang tua wali murid. Akan tetapi Ana terkejut melihat Steven saja yang datang, padahal ibunya sudah janji datang ke acara itu dan akan berpidato. Maka dari itu Ana pun akan menggantikan posisi Femke dengan membaca tulisan pidato yang ditulis oleh ibunya, di mana isi pidato tersebut mengatakan bahwa manusia bebas untuk berbicara apapun, baik di dunia nyata ataupun di internet. Jika ada orang yang tidak setuju dengan ucapannya, maka mereka boleh marah ataupun mengutuk, namun mereka tidak bisa menghentikan apa yang telah diucapkan. Ironisnya saat itu Femke sedang memburu Aren karena emosi dan kebencian menguasai dirinya. Itu artinya Femke tidak membiarkan siapapun lagi menghujat dirinya, atau dengan kata lain membungkam orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginannya dengan cara dibunuh, di mana itu bertolak belakang dengan pidato putrinya Ana. Plekken waar mensen worden vermoord voor wat ze schrijven op het internet. Ik mag alles in mijn column schrijven wat ik wil. Dames en heren,
op het vrije woord. Tepat ketika polisi datang, Femke pun segera kabur dari sana. Femke beralasan ke putrinya jika tadi mobilnya mogok dan tidak bisa datang ke acara Anna untuk berpidato. Namun Anna yang sudah ngambek males dengar alasan ibunya, dan esok hari dia langsung OTW ngontel ke rumah ayahnya untuk berniat tinggal di sana. Femke pun terus mengirim pesan suara ke Anna untuk meminta maaf dan memberitahu jika besok adalah hari peluncuran buku barunya untuk pertama kali, tapi Anna masih tidak menggubrisnya. Setelah itu Femke pun lanjut jalan-jalan sore dengan Steven, dan Steven memberitahu jika kolom artikel buatan Femke yang baru diposting di Facebook mendapatkan banyak pujian kecuali 4 akun yang masih menghujatnya. Femke pun sangat kaget begitu melihat salah satu akun yang menghujatnya bernama Tarik Bos. Itu artinya target mbah-mbah semalam bukanlah Tarik. Dan kini Femke mengetahui bahwa nama akun Facebooknya yaitu Tarik Bos. Lieve schat, morgen is mijn boek echt heel fijn vinden als je... Nou ja, Tarik Bos. Keesokan paginya, alhamdulillahnya Anna pun pulang. Dia mau memaafkan ibunya dan tidak ingin melewatkan acara peluncuran buku. Akan tetapi sebelum mendatangi acara tersebut, Femke yang sudah mengetahui alamat Tarik Bos langsung mengambil shotgun milik Mbah Aren dan OTW ke rumah Tarik. Di lain sisi, Anna menemui Steven dan mengeluarkan seluruh alat perkakas yang digunakan untuk membunuh. Anna mengatakan bahwa dia tahu siapakah Steven sebenarnya, yaitu seorang pembunuh berantai yang sedang menjadi buron. Jelas Steven menjawab bahwa dia bukanlah seorang pembunuh dan hanya ada satu nama di pikirannya, bahwa pembunuh berantai itu adalah Femke. Apalagi Femke kerap kali pulang malam dengan berbagai alasan. Sampai akhirnya Steven dan Anna menemukan banyak jari tengah manusia di dalam kotak sereal. ben dit niet. Wie dan? Mijn moeder? Steven tahu bahwa target Femke selanjutnya adalah Tarik karena gestur Femke begitu aneh saat melihat akun Facebook Tarik Bos. Setelah mengetahui di manakah alamat Tarik, gak pakai lama Steven pun langsung OTW ke sana. Sementara itu Femke yang sudah sampai langsung menembak ayah Tarik dan naik ke lantai 2 untuk membunuh Tarik. Yang ternyata lur dia masih seorang remaja kacrut. Tarik pun hanya bisa meminta maaf dan menangis karena dia hanya ingin membuat lelucon di internet. Femke yang sangat emosi mengatakan bahwa Tarik adalah remaja yang hanya bisa menghujat di internet, namun seorang pecundang di kehidupan nyata. Tarik harusnya bisa menghargai sesama manusia dan memberi komentar yang baik meski dia memiliki pendapat yang berbeda. Lalu tiba-tiba, Jij bent wat er mis is aan deze hele leger aan losers met een lip. Ik ben geen monster, ik ben Femke die voor een krant schrijft. Vindt dat andere mensen ook gevoel hebben? Ik verdien dit niet. Jij en ik. Ik ben een mens, Tarik. Femke? awalnya Femke mau memaafkan Tarik karena dia hanyalah seorang remaja. Namun tanpa sengaja Femke menembaknya karena terkejut dengan Steven yang tiba-tiba datang. Steven mengatakan bahwa Femke tidak seharusnya berbuat keji seperti itu dan tidak ada satupun manusia yang pantas dibunuh hanya karena hujatan. Akan tetapi Femke malah menganggap jika Steven membela orang-orang yang menghujatnya dan akhirnya Femke pun juga membunuhnya. Di lain sisi, Anna yang masih syok mengetahui bahwa ibunya seorang pembunuh berantai menata satu persatu jari di mejanya lalu memotretnya. Entah apa lur yang dilakukan Anna setelah ini. Apakah dia akan melaporkan ibunya sendiri atau jangan-jangan merahasiakan pembunuhan ibunya dan justru terpengaruh menjadi seorang psikopat. Setelah membunuh Steven dan cipratan darahnya melumuri wajah, leher juga bajunya, dengan santainya Femke pun datang ke acara peluncuran buku yang membuat semua orang terkejut. Akan tetapi mereka justru mengapresiasi Femke yang dianggap menunjukkan nilai artistik dan ekspresi penjiwaan sesuai bukunya yang bertemakan misteri thriller, tanpa seorang pun yang menyadari bahwa darah di tubuhnya memang darah manusia dan Femke adalah seorang pembunuh berantai. Op het leven.
Buyar, hati-hati loh Anda yang komen di channel album film. Hati-hati Anda ya. Bercanda ya kan lur? Haha, jangan serius-serius lah. HP kalian, yang ngetik juga kalian. Bebas kita mah bebas. Mau hujat, mau muji, mau jungkir balik, apapun santai aja lur. Nggak baperan aku ini anaknya. Alamat rumahmu di mana lur? Assalamualaikum.